Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Agung Maulana, anggota dari kelompok 5B sekaligus moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pertemuan siang hari ini. Sebelum kelompok kami mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Putri Diana Lorenza dengan NIM 191005. Kemudian ada juga Nova Nur Fadila dengan NIM 191021. Dan berikutnya ada Hoirunisa dengan NIM 191043. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Adinda Agung Maulana dengan NIM 191082. Presentasi yang akan kami paparkan pada pertemuan siang hari ini merupakan lanjutan dari kelompok sebelumnya, yaitu dari kelompok 5A dengan judul Kartu Model Bisnis. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, saya akan membuka presentasi pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama. Mungkin sebelumnya dapat kita simak bersama terlebih dahulu di slide yang telah kelompok kami siapkan ini. Pada poin ke-14 ada berbagi ekonomi, atau yang biasa kita dengar atau kita kenal yaitu ekonomi berbagi. Ekonomi berbagi ini biasanya terjadi ketika seorang individu atau sebuah perusahaan menyewakan atau berbagi aset yang mereka miliki kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau kepada pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan perusahaan yang kita miliki. Untuk apa sih yang mereka bagikan atau mereka sewakan itu? Yaitu merupakan aset yang sedang tidak mereka gunakan sepanjang kegiatan operasional perusahaan berlangsung. Untuk contohnya sendiri, di sini kelompok kami menuliskan Perbi. Perbi adalah platform yang memungkinkan orang meminjam produk dari orang lain di lingkungan sekitar mereka. Biasanya kegiatan Perbi ini diawali dengan mendaftar akun terlebih dahulu. Setelah mendaftar, pengguna dapat menawarkan atau meminjam produk yang mereka butuhkan sesekali mungkin. Untuk poin berikutnya atau poin yang ke-15 di sini, saya akan menjelaskan tentang cross-selling. Cross-selling ini mungkin sebelumnya teman-teman sudah tahu. Cross-selling ini biasanya mengacu pada penjualan produk atau layanan ke basis pelanggan yang sudah ada atau biasa kita kenal dengan database. Cross-selling ini dapat menciptakan lebih banyak pendapatan per pelanggannya. Dengan cara cross-selling ini, kita dapat menjual produk dengan lebih singkat kepada pelanggan-pelanggan yang sudah ada tanpa harus mencari pelanggan baru dan tanpa harus memakan waktu lebih lama, dan pastinya ini juga dapat meminimalisir adanya biaya-biaya pemasaran. Untuk contohnya sendiri, di sini kelompok kami menuliskan Amazon. Saat pelanggan membeli buku di Amazon.com, daftar buku yang direkomendasikan akan ditampilkan. Kemudian Amazon akan melaporkan bahwa cross-selling menghasilkan 35% dari penjualan yang sudah ada. Untuk poin berikutnya atau poin yang ke-16 ini mungkin teman sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, ada barter. Barter berarti bahwa produk atau layanan diperdagangkan secara langsung untuk atau layanan lain. Dengan barter tidak ada uang yang terlibat dalam perdagangan. Mungkin untuk lebih singkatnya begini teman-teman. Barter biasanya dilakukan ketika seseorang individu dengan individu lainnya saling-saling membutuhkan produk yang satu dengan yang lain. Dan produk ini produk-produk yang saling menguntungkan antara individu yang A dengan individu yang B, hingga terjadilah proses tukar-menukar barang seperti itu. Untuk contoh dari barter sendiri dapat kita lihat bersama di slide yang telah kelompok kami siapkan ini. Ada Nopes. Nopes adalah sistem penghalang lokal yang berbasis di Amsterdam. Untuk Nopes sendiri ini biasanya memungkinkan penggunanya untuk menukar semua jenis barang yang ada antara yang satu dengan yang lain, termasuk layanan komputer, penitipan bayi, makanan, transportasi, dan lain-lain. Dalam kegiatan barter ini tidak ada uang sepeser pun yang akan terlibat dalam proses tukar-menukar atau perdagangan barang ini. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Login atau terkunci.
Dalam model login, pelanggan bergantung pada pemasok tertentu untuk produk atau layanan. Beralih ke pemasok lain sangat mahal atau menimbulkan banyak ketidaknyamanan. Contohnya yaitu Apple. Apple secara efektif menciptakan penguncian pelanggan dengan ekosistemnya, yang mencakup ponsel cerdas, tablet, laptop, sistem operasi, aplikasi, dan aksesoris eksklusif. Jika Anda beralih ke Android atau PC Windows, Anda tidak hanya harus membayar perangkat, tetapi Anda juga perlu membayar aplikasi, musik, dan perangkat lunak lagi. Selanjutnya yaitu peer-to-peer. Dalam model peer-to-peer, individu bertukar produk atau layanan secara langsung satu sama lain. Perjodohan dan pertukaran dapat difasilitasi oleh perantara. Contohnya yaitu Airbnb. Airbnb menyediakan platform internasional untuk menyewa apartemen dan rumah orang lain secara online, menyatukan pasokan dan permintaan. Di satu sisi, hal ini memungkinkan orang untuk mendapatkan uang tambahan dengan menyewakan properti mereka. Di sisi lain, ini memungkinkan para pelancong untuk menyewa properti unik. Menghemat uang, biaya Airbnb memiliki komisi 10% untuk setiap pemesanan dan tambahan 3% untuk pemrosesan pembayaran. Selanjutnya yaitu e-commerce only. Dengan hanya e-commerce, produk dan layanan hanya dijual online. Toko fisik tidak diperlukan. Ini menghemat uang dan memungkinkan untuk dijual ke pelanggan di seluruh dunia. Pelanggan dapat mengakses toko online 24 jam per minggu. Contohnya yaitu Alibaba. Alibaba adalah perusahaan e-commerce online terbesar di dunia. Ini telah menciptakan pengecer online Amazon Tmall versi Cina, lelang online eBay Taobao, situs web diskon Groupon, Juhuasuan, dan layanan pembayaran PayPal Alipay. Selanjutnya, reselling. Menjual kembali berarti bahwa perusahaan mendistribusikan bisnis produk lain. Biasanya, reseller juga memberikan saran tentang produk tersebut. Contohnya, Optomed. Optomed adalah perusahaan teknologi medis Finlandia yang memproduksi kamera retina genggam untuk pemeriksaan penyakit mata. Perusahaan telah bermitra dengan lusinan penyedia perawatan mata khusus di seluruh dunia untuk menciptakan jaringan distribusi global. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada kartu 21. Belanja di toko. Toko dengan area yang luas bisa mendatangkan pendapatan tambahan dengan menyewakan sebagian ruang kepada toko kecil lainnya. Pada saat yang sama, hal ini menarik lebih banyak pelanggan dengan menyediakan lebih banyak produk dan layanan. Seperti contoh, Deutsche Post. Alih-alih mengoperasikan kantor pos besar dan terpisah dengan jam buka terbatas, layanan pos Jerman, Deutsche Post, telah pindah ke banyak kantor kecil di pusat perbelanjaan dan lokasi nyaman lainnya. Selanjutnya yaitu omnichannel atau multisaluran. Multisaluran adalah tentang mengintegrasikan saluran online dan fisik. Pelanggan dapat dengan mudah beralih di antara saluran dan menikmati pengalaman berbelanja yang mulus. Seperti contoh Carrefour. Jaringan supermarket Belgia, Carrefour, meluncurkan Connected Kitchen. Layanan yang memungkinkan pelanggan menyusun daftar belanjaan mereka di rumah menggunakan pemindai otomatis. Pelanggan memindai produk ke dalam keranjang belanja mereka, baik dengan pengenalan suara atau dengan memindai kode batang. Setelah pelanggan menyelesaikan pesanan online mereka, bahan makanan tersebut dapat dikirim ke rumah mereka atau dapat diambil di toko setempat. Selanjutnya yaitu white label atau label putih. Strategi label putih berarti bahwa suatu perusahaan membuat produk atau jasa
yang kemudian dijual dengan merek perusahaan lain. Seperti contoh, Foxconn. Foxconn memproduksi barang dan komponen label putih untuk berbagai merek dan pengecer, seperti Apple dan Dell. Mengingat volume barang yang tinggi, Foxconn memiliki lini produksi yang efisien, menghasilkan barang yang murah dan produksi yang cepat. Untuk kartu model bisnis yang ke-24 yaitu pembuatan versi atau sering disebut dengan versioning. Versioning mengacu pada produksi versi yang berbeda dari produk yang sama untuk segmen pelanggan yang berbeda dengan harga yang berbeda. Melalui pembuatan versi, perusahaan mendapatkan keuntungan dari gagasan bahwa tipe pelanggan yang berbeda ingin membayar harga yang berbeda. Contohnya seperti Microsoft. Microsoft telah merilis tidak kurang dari 7 versi berbeda dari Windows 10. Versi berkisar dari edisi rumah hingga edisi Pro dan edisi pelajar. Setiap versi ditargetkan pada kelompok pengguna yang berbeda, memiliki fitur yang berbeda dan harga yang berbeda. Untuk yang ke-25 yaitu perilaku segmentasi atau segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini mengacu untuk mengidentifikasi kelompok orang berdasarkan perilaku tertentu, seperti bagaimana mereka membeli, mengkonsumsi, atau bertindak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memfokuskan penawaran mereka pada segmen tertentu. Contohnya seperti Verzekering. Verzekering adalah perusahaan asuransi yang menawarkan kepada pelanggan diskon premi hingga 35% jika mereka meningkatkan perilaku mengemudi mereka. Perilaku mengemudi tersebut dapat diukur dengan perangkat di dalam mobil. Untuk yang ke-26 yaitu Brick and Clicks atau batu bata dan klik. Batu bata dan klik adalah model yang digunakan organisasi untuk mengintegrasikan dunia fisik yang disebut batu bata dan dunia online yang disebut dengan klik. Pelanggan dapat membeli produk di toko fisik maupun di toko web. Menggabungkan keduanya berarti bahwa pelanggan dapat memesan secara offline tetapi mengambil di toko fisik, atau mencoba produk di toko dan memesan secara online. Contohnya seperti MediaMarkt. MediaMarkt telah menciptakan kombinasi pengalaman toko fisik dan toko web. Perusahaan yang berfokus pada layanan di toko fisiknya menggabungkan ini dengan toko web yang sukses. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata, sikap, atau perkataan yang kurang berkenan di hadirin sekalian. Mungkin sebelum saya tutup presentasi pada siang hari ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami. Saya persilahkan untuk menanyakan pertanyaan tersebut di fitur MMP atau di fitur yang telah disediakan. Saya tutup presentasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.